Halo guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Masih membahas seputar kasus Nikita Mirzani. Pada momen persidangan terbaru dari Nikita Mirzani teman-teman, terjadi hal lucu di mana jaksa penuntut umum ya, atau JPU lupa atas dakwaannya teman-teman. Mari kita saksikan video ini. Ini kan soal skincare di dalam soal produk, soal coba Anda baca lagi dakwaan Anda jaksa. Ini kan permasalahannya terkait dengan produk Glavitsa RMA Group. Silahkan dibawa ke sini ditunjukkan apa ada nggak dibahas tentang. Nah itu ya guys ya, momen jaksa penuntut umum diskakmat dan disuruh membaca ulang tentang dakwaannya teman-teman. Dan dalam persidangan terbaru dari Nikita Mirzani tak lepas juga sorotan mengenai kuasa hukum terbaru dari pihak Nikita Mirzani teman-teman. Di mana ada sosok perempuan cantik ya, yang menjadi kuasa hukum baru dari Nikita Mirzani. Dan ternyata hal yang mengejutkan bahwa kuasa hukum dari Nikita Mirzani ini sempat terlibat dalam membela Presiden Prabowo Subianto ya, sebelum menjadi presiden teman-teman. Ini dia pernyataan dari tim kuasa hukum terbaru Nikita Mirzani yang mengungkapkan bahwa pihak Nikita Mirzani kemungkinan akan menghadirkan 6 saksi ahli teman-teman. Dan kita harapkan bahwa ada saksi dari BPOM yang akan datang dan memberikan kesaksian terkait produk skincare milik Reza Gladys teman-teman. Ini dia pernyataan dari kuasa hukum Nikita Mirzani. Jadi tidak ada bahasa ancaman gitu yang diketahui oleh saksi fakta. Kak, saksi minggu depan apa? Masih terkaitan dengan mereka customer produk Reza Gladys atau beda lagi nih? Saksi. Kalau saksi yang dihadirkan ke depan itu adalah saksi ahli ya. Saksi ahli. Ada ahli ahli ITE, ada 6 sih. 6 ya? Insya Allah ada. Oke. Kak, maaf. Kita lihat aja nanti. Namanya Namanya Sindu. Nama lengkap Kak? Sri Sinduwati. Sri Sinduwati ya. Terima kasih banyak Kak Sri. Nah itu teman-teman ya, jadi itu ungkapan dari Kak Cindy teman-teman, selaku kuasa hukum baru dari Nikita Mirzani. Dan lebih lanjut ada juga nih, momen Kak Cindy ini memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi teman-teman, terkait produk dari Reza Gladys, di mana kita ketahui dalam sidang sebelumnya juga pihak Nikita Mirzani sudah menghadirkan beberapa saksi ya, yang mengaku menjadi korban dari skincare Reza Gladys teman-teman. Dan ini tim kuasa hukum saat menanyai beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada saksi, namun dicegah oleh Pak Hakim teman-teman. Mari kita simak videonya. Apakah saudara saksi mempunyai referensi atau mengetahui bahwa atau pernah baca gitu ya bahwa BPOM itu mengeluarkan produk skincare yang mempunyai izin BPOM itu tidak dengan jarum suntik? Pernah nggak tahu tentang itu? Sebelumnya saya nggak tahu, semenjak saya beli itu saya Google baru akhirnya saya tahu ternyata Saudara tidak saksi boleh. baru tahu ya. Iya. Baru tahu bahwa izin BPOM itu hanya mengeluarkan produk skincare yang dioleskan tanpa ada jarum suntik. Iya benar. Oke. Kemudian apakah saudara saksi mengetahui juga nih referensi, mungkin pernah baca di Google atau apa gitu tentang Undang-Undang Tenaga Kesehatan yang dia untuk kewenangan memberikan suntikan itu hanya boleh diberikan oleh tenaga medis kepada pasien. Izin yang mulia, ini bukan ahli yang mulia. Izin yang mulia, saya hanya menanyakan apakah dia pernah baca, bukan saya mengetahui untuk ahli. Saya hanya tanya dia pernah baca atau tidak. Jadi saksi ini tidak dalam berpendapat ya. Dia beli ada produknya, ada jarumnya. Ya, Masalah saya jarumnya itu boleh dipakai atau tidak, ya itulah faktanya ada jarumnya. Baik, yang Nanti mulia. silahkan ditanggapi ya. Baik yang mulia, saya tidak menyatakan pendapat, saya hanya tanya pernah baca atau tidak. Pernah melihat penjelasan di TikTok. Pernah mendapat penjelasan seperti itu ya? Iya. Oke, dari sini saudara saksi setelah mengetahui hal itu, saudara saksi merasa menjadi korban penipuan seperti itu ya? Benar. Untuk upaya hukum yang saudara saksi lakukan kan belum ada ya? Saudara saksi tahu nggak kalau misalnya ada Badan Perlindungan Konsumen untuk melaporkan hal-hal terkait seperti ini? Untuk perlindungan konsumen saya belum tahu sih. Belum tahu ya? Oke, cukup dari saya yang mulia, terima kasih. Silakan terdakwa kalau ada pertanyaan. Ini orang nih, go to the block.
pemerasan kok larinya ke skincare ya? Apa gue yang nggak pinter? Lu tuh ya, ini semua karena skincare. Lu gimana sih? Ada skincare yang bermasalah punyanya RG, yang udah di-spill sama Doktif, sama para influencers yang ada di sosmed. Lalu oleh Nikita di-spill juga tuh produk. Nah, gara-gara produknya itu akhirnya dikena spill dan banyak orang yang cancel ya, udah gak mau belanja. Takut dong mau nge-live. Nah, karena takut mau nge-live makanya buru-buru nyari Nikita Mirzani gitu loh Pak. Dan minggu lalu waktu pemanggilan saksi fakta dari Nikita Mirzani, itu kan udah debat JPU sama tim kuasa hukumnya Nikita. Terus maju ke Pak Hakimnya untuk memberitahukan dan memperlihatkan bahwa memang ada di dakwaan. Gimana sih? Takut amat ya dibahas skincare-nya. Kenapa? Takut ya, makin takut sepi dagangannya. Kesian deh lo, cancel culture guys. Orang kayak gini guys, gak usah lagi dibeli, rugi. Selesai kan gitu. Makanya nama berdoalah seringan-ringannya. Thank you Iki Putra, mudah selalu. Nggak ada yang bayar. Siapa yang bayar Miss Gosip dari pihak NN coba? Nikita Mirzani aja di dalam jeruji besi, ngapain dia bayar Miss Gosip coba? Siapa yang bayar? Yang bayar Miss Gosip coba siapa? Nggak ada yang bayar Miss Gosip dari pihak Nikita Mirzani. Belok arah ini ceritanya. Ya, Miss Gosip belok arah sekarang karena ini menyuarakan kebenaran dari pihak Nikita Mirzani. Iya, Miss Gosip di blok sama Dr. Reza. Iya, Miss Gosip di blok. Fungsi Miss Gosip sebenarnya apa? Menyuarakan kebenaran saja. Kok bisa belok arah Miss? Karena adanya kebenaran di pihak Nikita Mirzani. Jadi Miss Gosip harus belok arah sayang. Miss Gosip udah dapat hidayah mungkin. Makanya kenapa hati mereka tak padu. Thank you guys. Masa sih Miss? Jangan terkecoh guys. Dia hanya takut. Kenapa tak harus takut sayang? Ya udahlah, udah malas aku baca komen lagi. Ya udahlah. Iya. Gabung Miss, lagi mager Iki, lagi mager. Papa kata, thank you garis keras, mudah rezekinya sehat selalu. Dokternya keren Miss. Aduh, thank you Bang Jojo, sehat selalu, mudah rezekinya. Thank you garis keras. Miss, kenapa nggak dari dulu gini kan? Namanya juga Miss Gosip masyarakat Indonesia. Di awal Miss Gosip nggak tahu kalau ini adalah jebakan Batman. Yang kita baca ini adalah judulnya di awal. Judulnya Nikita Mirzani melakukan pemerasan. Kan itu, dan ternyata kita lihat lagi. Kok apa namanya ya? Kok seperti ini? Oh, uangnya udah diambil. Ternyata Nikita Mirzani dengan katanya mengancam yang menjatuhkan kredibilitas. Nah, di awalnya kita pikir ceritanya itu seperti itu gitu. Nah, akhirnya ketika Miss Gosip mengetahui kebenarannya, ternyata wadidaw, ternyata ini adalah jebakan Batman, sehingga Nikita Mirzani itu dijebak ya dalam kasus pemerasan. Lagi mager Iki, thank you guys. Lagi mager. Jadi kalau kalian bilang Nikita Mirzani salah, iya Nikita Mirzani saat ini salah dalam kasus pemerasan, tetapi kesalahannya itu adalah karena dia dijebak sayang, ya, karena dia dijebak. Ternyata baru Miss Gosip sadar ketika di awal ya Nikita Mirzani mengklarifikasi, dia ngasih duit, kita ngambil, nah kita diteriak maling gitu. Nah ternyata seperti itulah konsepnya ya. Makanya Miss Gosip salut sekali itu sama Melvina. Dia langsung cut off karena dia tahu dia tidak ingin menjebak seseorang, lebih baik dia mundur gitu. Nah ternyata Dr. Reza Gladys ini sudah ada program gitu ya kan, untuk menuntaskan dia Nikita Mirzani ini terjebak dalam kasus pemerasan. Kalau untuk menjatuhkan kredibilitas bisa dia melaporkan dengan kasus UITE
Tidak harus menuntaskan kasus pemerasan. Oh, kasus ITE tidak berapa banyak. Pengancaman melalui sosial media kalau memang ada rahasia yang tidak ingin diungkapkan. Dan ternyata setelah Kamis kemarin, Dr. Reza Gladys membuka mulut Nikita Mirzani dengan 4 miliar rupiah untuk menutupi apa? Korban skincare-nya. Itu vonis Kaniki berapa tahun emang Miss? Belum tahu saya. Kalian doakan aja yang terbaik. Pokoknya vonisnya itu terserahkanlah kepada hakim. Ya. Lanjutkan. Kok baru sadar Miss? Iya, karena baru tahu kebenarannya, baru sadar. Makanya semakin panjang persidangan ini, semakin terbuka itu kebenaran di pihak Nikita Mirzani. Ya. Jadi bela siapa sekarang Miss? Nikita Mirzani? Why not? Harus. Kata-katanya itu 1 tahunan. Iya, kalian berdoa aja semoga Nikita Mirzani itu divonis dalam 1 tahun. Intinya kalau Nikita Mirzani divonis dalam 1 tahun, itu kemenangan sudah ada di pihak Nikita Mirzani ya guys. Karena hakim tidak akan memvonis bebas ya. Hakim tidak akan memvonis bebas. Kalau Nikita Mirzani divonis dalam 1 tahun, intinya Nikita Mirzani hanya menjalankan 3 bulan ke depan. Intinya Nikita Mirzani benar. Itu aja.